Pencalonan Ridwan Kamil disambut positif Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Indonesia siap gelar Forum Indonesia Afrika 2024. Nekat bawa mobil, bocah mengaku terinspirasi game online. Emak-emak berhasil menggagalkan curanmor menggunakan senpi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Terlebih dahulu, ada sejumlah informasi yang tadi telah kita sampaikan di highlight kita, di mana ada pencalonan Pilkada 2024 yang Ridwan Kamil ini sudah diusungkan di Jakarta lebih tepatnya. Benar sekali, dan selain informasi tersebut, kita juga ada informasi bahwa tahun ini Indonesia akan menyelenggarakan Forum Indonesia Afrika yang diselenggarakan di Bali. Sejumlah informasinya juga akan kalau kita melihat bahwa memang siap untuk gelar forum ini, kebijakan kerjasama ini telah digelar juga ya, Arif dan juga pemirsa. Dan banyak banget ini peristiwa yang terkait yang sudah kami informasikan bahwa nekat membawa mobil, ini bocah mengaku terinspirasi game online. Nah, ini salah satu efek buruk dari game online. Selain itu, ini ada informasi yang cukup unik, menarik, tapi juga agak serem nih. Serem nih. Di mana ada emak-emak yang berhasil menggagalkan curanmor tapi menggunakan senpi. Wah, seperti apa informasi nanti akan kami berikan dan kami sampaikan bersama saya Deo Mani. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Menyapa Malam edisi kali ini dengan informasi bahwa tahun ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pada Forum Indonesia Afrika kedua tahun 2024. Bersama negara-negara di Afrika, dalam forum ini juga akan membahas mengenai sejumlah aspek untuk mendukung kemajuan dari negara di Afrika. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri menyampaikan agenda Indonesia Afrika Forum 2024 akan membahas mengenai sejumlah isu di Indonesia dan Afrika serta aspek pendukung dalam pemajuan berbagai negara di Afrika. Berawal dari konferensi Asia Afrika di Bandung beberapa tahun silam, hubungan Indonesia dan negara di benua Afrika semakin menguat guna menyelesaikan konflik dan juga mendukung kemajuan negara yang ada di benua Afrika. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Luar Negeri tersebut memaparkan pertemuan ini sebagai persiapan jelang konferensi Asia Afrika tahun depan. Dan nantinya Indonesia Afrika Forum tersebut akan dihadiri oleh berbagai stakeholders. Jadi yang membedakan juga forum ini adalah bukan hanya kita merupakan forum negara saja. Jadi kita tentunya berharap kepala negara akan hadir. Sejauh ini kita sudah mendapatkan konfirmasi untuk 5 kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Tapi kita masih tunggu terus nih konfirmasi tersebut. Insya Allah akan lebih dari 5 kepala negara. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menyatakan bersedia menjadi juru damai bagi PKB dan PBNU yang berhubungan, maksud kami hubungan dengan memanas. Dan pemirsa, namun ia akan menolak menjadi juru damai jika dirinya hanya dijadikan alat untuk menyerang satu sama lain. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ditanya awak media usai mengunjungi Museumku Gerabah Timur Raharjo Kasongan, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 7 Agustus 2024. Ma'ruf menyatakan bersedianya menjadi juru damai bagi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang hubungannya tengah memanas. Ma'ruf menyatakan kesediaannya diantaranya karena ia termasuk salah satu tokoh pendiri PKB. Bahkan dirinya pula yang menjadi Ketua Dewan Syuro PKB Angkatan Pertama. Di sisi lain, Wapres menegaskan akan menolak menjadi penengah atau juru damai jika dirinya hanya dijadikan alat untuk menyerang satu sama lain. Tapi kalau hanya untuk nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya, tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Kalau itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya. Sebelumnya, konflik antara PKB dan PBNU mencuat dalam sejumlah momentum, diantaranya perihal pembentukan Pansus Haji DPR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Baik Dewi dan juga pemirsa, kita tahu bahwasannya dulunya PKB ini juga merupakan salah satu
partai yang berawal dari NU. Benar sekali. Dan namun beberapa tahun belakangan cukup terjadi pergeseran ataupun memanas antara hubungan antara PBNU dan juga PKB. Kita berharap kalau memang Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini yang bersedia untuk menjadi juru damai, semoga ini segera terselesaikan lebih tepatnya. Benar Dan sekali. kita beralih ke informasi lainnya di mana nama Deddy Mulyadi digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat mendatang. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa sosok calon wakil gubernur untuk Pilgub Jawa Barat berasal dari kader Partai Golkar. Nama Deddy Mulyadi saat ini digadang-gadang akan ikut maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Pencalonan Deddy Mulyadi ini pun telah disepakati oleh partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pendamping Deddy Mulyadi nantinya merupakan kader internal Partai Golkar. Doli menyebut keputusan nama cawagup tersebut Nangin Dua akan disampaikan kepada Deddy dan diputuskan secara bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju dan Kim Plus. Adapun nama-nama yang mencuat menjadi pendamping Deddy ini yakni Atalia Praratya, Ade Ginanjar, Dadang Nasir, Aceh Hasan Syadzili, serta Ketua DPD Golkar Iswara. Ya, sekarang sedang kita godok. Ya, memang sudah ada kesepakatan. Insya Allah calon wakil gubernur dari Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat berasal dari kader Partai Golkar, ya. Dan sekarang kami sedang menggodok, ya, termasuk malam ini mungkin salah satu yang dibicarakan siapa nama yang nanti akan kita usung yang dikeluarkan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur Pak Deddy Mulyadi. Baik. Ya macam, ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia, ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Syadzili yang ketua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak. Nanti tinggal kita bicarakan dan nanti kita sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi, dan itu nanti pada akhirnya juga diputuskan secara bersama dengan partai politik Koalisi Indonesia Maju atau yang menambah dukungan terhadap pasangan itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Koalisi Indonesia Maju masih membutuhkan waktu untuk menentukan pasangan calon di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ya, di mana juga meski demikian, Muzani ini menyebut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari koalisi partainya ini akan segera diumumkan. Ketua Umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju hingga kini masih terus mendiskusikan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Kim kemungkinan akan mengusung mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat, namun mengenai pendamping Deddy hal itu masih terus dibicarakan. Meski tak intensif memonitor perkembangan koalisi di Jawa Barat jelang Pilkada, Muzani mengaku hingga saat ini Kim masih solid untuk maju bersama di Pilkada Jabar. Iya, untuk Jawa Barat Pak Prabowo dan partai-partai koalisi yang bergabung masih perlu sedikit waktu untuk mengerucutkan pada pilihan politik yang sama dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera diumumkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Barat. Ya sedang dibicarakan, kita perlu sedikit waktu untuk mengerucutkan tentang pilihan-pilihan politik untuk di Jawa Barat. Ya, ada beberapa pertemuan keseluruhan Koalisi Indonesia Maju belum dilakukan, mungkin dalam waktu dekat, tapi beberapa ketua umum, Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, termasuk Pak Ahaye juga intens bertemu dengan Pak Prabowo. Mas Sekjen, tapi bisa dipastikan kalau di Pilkada Jawa Barat itu Kim bakal bersama gitu? Insya Allah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini di mana mantan Wali Kota Bogor, 2 periode sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya resmi mengundurkan diri dari pencalonan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Bima Arya setelah Koalisi Indonesia Maju mengusung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat.
Bima Arya menjelaskan karena partainya merupakan bagian dari Kim, maka dirinya akan patuh terhadap keputusan partai. Dirinya juga siap untuk mengikuti keputusan partai dengan mendukung mantan Bupati Purwakarta 2 periode, Deddy Mulyadi, untuk berkontestasi pada gelaran Pilkada Jawa Barat. Selain itu, Bima Arya juga sedikit membocorkan soal siapa yang akan mendampingi calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, pada Pilkada mendatang. Dirinya menyebut bahwa Deddy Mulyadi akan berpasangan dengan kader Partai Golkar. Sebelumnya, Bima Arya juga digadang-gadang akan meramaikan bursa Pilgub Jawa Barat 2024. Dirinya pun telah melakukan safari politik ke sejumlah tokoh dan juga partai, termasuk telah bertemu dengan calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Kim Deddy Mulyadi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain DKI Jakarta, Jawa Barat ini juga menjadi salah satu provinsi yang cukup menarik untuk kita simak bagaimana pergerakan jelang Pilkada tahun 2024. Benar sekali, karena kalau kita melihat hal ini juga diungkapkan dari Bima Arya sendiri yang terkait untuk mengusungkan ini setelah di Koalisi Indonesia Maju, setelah Koalisi Indonesia Maju itu mencalonkan Deddy Mulyadi lebih tepatnya. Karena kalau kita melihat suara dari Deddy Mulyadi sendiri ini cukup banyak ya, antusias masyarakat untuk dipimpin juga sama Deddy Mulyadi. Namun untuk nama calonnya nanti kita nantikan aja seperti apa, untuk siapa calon yang akan mencalonkan untuk menjadi pendamping wakil. Benar sekali, pendamping dari Deddy Mulyadi. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia Sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pilkada DKI Jakarta semakin menarik jelang akhir pendaftaran kandidat calon kepala daerah di KPU. Di mana juga nama Ridwan Kamil ini diungkapkan siap mewarnai pertarungan Pilkada Jakarta mendatang. Berikut informasinya.
Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Siap. Izin Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Perjalanan Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta disinyalir bukan sekedar gimmick belaka. Slogan Ridwan Kamil on the way Jakarta diprediksi akan menjadi kenyataan bagi mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kepala daerah kota metropolitan. Sinyal politik ini bisa dilihat dari langkah Partai Golkar yang memutuskan untuk mengusung kader partai lain, yakni kader Gerindra Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil yang diprediksi maju di Pilgub Jakarta semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Dasko mengatakan, Kim Plus akan mengumumkan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Biasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka deklarasi. Bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari 1. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani semakin menguatkan sinyal Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Lewat sebuah pantun, Muzani mengungkapkan bahwa Jakarta cocok dipimpin dengan orang berlatar belakang pendidikan arsitek. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga turut memberikan responnya soal Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tak hanya datang dari partai politik, tetapi juga organisasi masyarakat. Salah satu ormas besar di Indonesia yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil yaitu Projo. Organisasi loyalis Presiden Jokowi ini mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, pihaknya menilai RK memiliki pengalaman dan bukti kerja yang baik saat memimpin Jawa Barat. Kami per sore hari ini dan yang kemarin masih melihat Pak Ridwan Kamil bisa mengatasi Anies apabila Anies maju di Jakarta. Kami yakin seperti itu, ya, dengan pengalaman Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus juga Pak Ridwan Kamil juga menjadi tokoh yang moderat, ya, pengalaman, bukti kerja yang cukup bagus selama di Jawa Barat, pengalaman moderat tadi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih jadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Pencalonan Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju Plus diperkirakan akan menjadi lawan berat dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain faktor partai pendukung, kemenangan Ridwan Kamil diprediksi sesuai dengan keinginan warga Jakarta
yang menginginkan nama baru untuk memimpin ibu kota negara. Orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta. Jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI, menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih, hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja, itu dia nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu. Nggak berasa lah. Mungkin kegagalan dalam politik Indonesia, tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena publik udah capek kalau cuman mengurusin cuman pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Kita lanjut informasi berikut ini, di mana Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan perkembangan rencana pengusungan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta mendatang. Doli mengatakan bahwa Ridwan Kamil telah diterima oleh seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan di luar Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Pencalonan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta mendatang disebut telah disetujui oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju maupun partai yang akan bergabung ke dalam KIM Plus. Meski demikian, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli mengatakan pencalonan RK sebagai Bacagub Jakarta akan diputuskan terlebih dahulu di dalam internal KIM ataupun KIM Plus. Setelah putusan tersebut nantinya final, akan memasuki tahap komunikasi terkait pendamping RK untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Bahwa Golkar memberikan dukungan kepada saudara Deddy Mulyadi, maka otomatis kan tiket yang selama ini diberikan kepada Ridwan Kamil yang ada dua, Jawa Barat dan Jakarta, maka kan yang Jawa Barat sudah invalid, maka yang valid tinggal di Jakarta. Nah, tapi kan seperti juga yang sering saya katakan, keputusan akhir itu kan tentu Golkar karena bagian dari Koalisi Indonesia Maju akan membicarakannya bersama dengan pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Nah, alhamdulillah secara informal sepertinya nama Ridwan Kamil sudah diterima. Jadi kan prosesnya itu kan Golkar yang mempropos nih sekarang, mempropos nama Ridwan Kamil ke Jakarta, ke semua partai politik, ya, baik yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Nah, alhamdulillah semua yang berada di Koalisi Indonesia Maju menerima, dan juga begitu di luar yang Koalisi Indonesia Maju merespon secara positif. Nah, ini yang sekarang sedang kita matangkan, ya, partai-partai politik yang menerima secara positif, yang menanggapi secara positif proposal yang disampaikan oleh Golkar. Mudah-mudahan nanti jadi proposalnya KIM, ditambah juga nanti oleh teman-teman partai politik yang lain. Nah, baru nanti setelah diputuskan secara bersama, oke, fix, misalnya mereka menerima Ridwan Kamil sebagai calon kepala daerah, baru kita bicara sama-sama siapa yang akan menjadi calon wakil kepala daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengaminkan peluang munculnya nama bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024. Dasko menyampaikan nama itu akan muncul usai Koalisi Indonesia Maju Plus resmi diumumkan. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko meminta agar seluruh pihak bersabar menunggu proses penentuan bakal calon wakil gubernur di internal Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Dasko mengaku pihaknya belum bisa memunculkan nama-nama yang berpotensi menjadi cawagup Ridwan Kamil. Namun ia memastikan nama tersebut akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat. Selain itu, ia mengatakan KIM masih terus melakukan pendalaman terkait sosok yang dinilai layak menjadi calon wakil gubernur. Ya, ini belum bisa diumumkan ke publik. Ini kan sedang dilakukan
pendalaman terhadap nama-nama calon wakil gubernur yang masuk. Ada kemungkinan nggak sih Kang, Bang, cawagupnya ini tuh dari plusnya Kim gitu, karena ada beberapa partai kan yang mau masuk nih di Kim, salah satunya kan yang ditawarkan PKS dan saya kan ngomong kemarin bahwa ada Kim Plus. Nah, tentunya kalau ada Kim Plus yang bareng di Pilkada DKI, tentunya kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang Kim Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wacana terkait Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus saat ini masih ramai diperbincangkan dalam menuju pilkada serentak. Sekjen Partai Amanat Nasional ataupun PAN, Deddy Suparno, menyambut baik partai di luar Kim yang akan bergabung untuk menjadi penyemangat dalam menghadapi pilkada serentak. Wacana terkait pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus saat ini ramai diperbincangkan oleh seluruh parpol dalam menuju pilkada mendatang, khususnya di wilayah strategis, yakni Jakarta dan Jawa Barat. Merespon hal ini, Sekjen Partai PAN, Edi Suparno mengatakan saat ini Kim telah menjalin komunikasi dengan partai di luar Kim untuk membentuk wacana Kim Plus. Edi menyebut jika nantinya partai di luar Kim turut bergabung, maka dapat bekerja sama dalam mengusung cagup dan cawagup di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Adapun partai di luar Kim tersebut seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Nasdem. Ya, kita merasa bahwa kalau adanya Kim Plus itu siapapun partainya, apakah tambahnya itu melibatkan partai-partai di luar Kim seperti Nasdem, PKB atau PKS, tentu itu merupakan tambahan vitamin untuk kita, terutama menghadapi pilkada di tempat-tempat yang strategis, ya seperti daerah khusus Jakarta itu kan provinsi strategis, Jawa Barat itu strategis. Ya kita berharap kita bisa membangun kerjasama dan kebersamaan di sini. Tentu kita masih menunggu ya, hasil dari partai-partai itu kemudian melakukan kajian terhadap pilkada-pilkada yang ada. Tetapi komunikasi politik tentu sudah dibangun ya agar kita bisa bersama-sama Kim Plus itu untuk mengusung pasangan calon yang sama di Pilgub Jakarta maupun di Jawa Barat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana pengamat politik Ujang Kamarudin ini menilai wacana terbentuknya Kim Plus khususnya di Pilkada Jakarta membuat Anies Baswedan tidak memiliki kendaraan politik. Menurutnya Nasdem, PKB bahkan PKS disinyalir akan bergabung ke dalam Kim Plus di Pilkada Jakarta. Ya, majunya Ridwan Kamil di daerah khusus Jakarta itu tentu menjadi sebuah kenyataan politik di DKI yang memang kelihatannya RK dimajukan dari Kim Plus untuk bisa melawan Anies. Bahkan bukan hanya melawan Anies, bisa menjegal Anies. Kalau Kim Plusnya itu skemanya berjalan ya, terrealisasi, terimplementasi, terlaksana, ya otomatis dong PKB masuk ke Kim Plus, Nasdem juga masuk, lalu PKS juga bergabung, maka ya Anies tidak bisa berlayar, tidak dapat partai, tidak dapat tiket, tidak dapat perahu, hanya menyisakan PDIP kan tidak punya golden ticket. Jadi dalam konteks majunya RK, saya meyakini ya bahwa RK maju, dimunculkan untuk melawan Anies, bahkan bukan hanya melawan, tetapi ini ingin memastikan bahwa RK didukung Kim Plus itu ingin melawan kota kosong atau ingin menjegal Anies ya, karena kalau Anies maju ya cukup kuat, elektabilitasnya juga tinggi, tentu Kim Plus beresiko kalau harus melawan Anies, maka melawan kota kosong itu menjadi pilihan atau katakanlah mengeliminasi Anies sejak awal itu menjadi sebuah pilihan. Maka kemungkinan ketika RK didukung, diusung oleh Kim Plus itu kelihatannya skemanya juga skema menjegal Anies dengan melawan kota kosong. Sama seperti Jawa Barat tadi, ini DKI Jakarta juga menjadi salah satu provinsi yang sangat menarik untuk kita ikuti bagaimana perkembangan jelang Pilkada tahun 2024 ini. Benar sekali kalau kita melihat bawah tadi cuplikan dari di mana Daskoy ini sudah menyampaikan nama dari munculnya usai Koalisi Indonesia Maju ini akan digadang-gadang akan munculkan juga siapa sih calon dari Ridwan Kamil nantinya di Jakarta tepatnya. Dan kalau kita melihat wacana dalam pembentukan Kim Plus di Pilkada 2024 ini masih sangat ramai diperbincangkan kembali karena kalau kita lihat untuk menjadi
penyemangat dalam menghadapi pilkada serentak ini, Kim membuka peluang kepada partai-partai lain untuk dapat bergabung lebih tepatnya. Karena kalau kita lihat bahwa RK di Jakarta sendiri ini sudah besar namanya ya, dan bagaimana nantinya untuk merekrut atau menyampaikan dengan partai-partai lain untuk ikut bergabung juga dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan kalau kita ingat juga dulu sebelum akhirnya diputuskan bahwa RK ini akan maju ke Pilkada Jakarta, itu sempat ada banner ataupun baliho di jalan yang mengatakan bahwasanya RK OTW Jakarta. Dan ini bau-baunya ini sudah nampak positif bahwa Koalisi Indonesia Maju akan mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tahun 2024. Benar sekali, kalau kita melihat ini memang kendaraan atau Pilkada daerah Jakarta ini membuat Anies Baswedan ini tidak memiliki kendaraan seperti informasi sebelumnya. Karena kalau menurut dari Nasdem, PKB dan juga partai-partai lain bahkan disinyalir akan bergabung dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Benar sekali, tapi ini masih dinamis. Kita masih menantikan bagaimana pergerakan politik yang terjadi jelang Pilkada tahun 2024 di Kota Jakarta. Benar sekali, dan informasi lainnya akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia Sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. I'm Arif Rifai, and here is the news from all around the world. U.S. Vice President and Democratic candidate Kamala Harris introduced the governor of Minnesota, Tim Walz, to his people as a worthy and appropriate Vice President of the United States. This was conveyed during the campaign of the rally in Philadelphia on August 6, 2024.
In the campaign to declare the inauguration of the joining election of the Democratic Party, namely Kamala Harris, as a presidential candidate and Walz as a candidate for Vice President of the U.S., Harris said that the selection of Walz as representative was not without reason. This was considered because Walz, a teacher and a veteran who deserved to participate in leading the U.S. This was also seen through his type as a figure who could make people feel welcome by providing inspiration to anyone to always dream big. Harris added that Walz is a person who will be like that, so that makes him worthy of being Vice President of the U.S. The campaign of both of them hints that they are a struggle for the future, not merely Trump as an opposing candidate. Harris emphasized that their rival come from different places, but their values were the same. To achieve victory, they would not by demonizing opponents as Trump had previously insulted Walz. However, when viewed from his background, the figure of Walz previously served as the 41st governor of Minnesota, first became governor since 2018, then re-elected in 2022. He was known as a figure who broke many policies leading to the welfare of the people. Dogs in this race. But we have the momentum, and I know exactly what we are up against. This campaign, our campaign, is not just a fight against Donald Trump. Our campaign, this campaign, is a fight for the future. He's the kind of person who makes people feel like they belong and then inspires them to dream big. And that's the kind of vice president he will be. And that's the kind of vice president America deserves. As governor, he signed the most significant expansion of voting rights in Minnesota in over 50 years. And with Governor Walz's help, when I am president, we are going to finally pass the John Lewis Voting Rights Act and the Freedom to Vote Act. Maisa Rekor, Sinpo International News Report. From United States, we move to Indonesia. Next September, Indonesia will be the host at the second Indonesia-Africa Forum 2024 in Bali. In this forum, Indonesia will discuss with countries in Africa in the field of development, food resistance, economy, and sectors that support the stability of a country. The Vice Minister for Foreign Affairs of Indonesia, Pahala Mansuri, presented the 2024 Indonesia-Africa Forum agenda, which will discuss a number of the issues in Indonesia and Africa, as well as supporting aspects in the advancement of various countries in Africa. Starting from the Asian African Conference in Bandung several years ago, the relationship of Indonesia and countries of the African continent is getting stronger in order to resolve conflict and also support the progress of countries on the African continent. This occasion, the Vice Minister for Foreign Affairs of Indonesia described this meeting as a preparation for next year's Asian African Conference. Kita melakukan upaya untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan. Kalau dulu kerjasama pembangunan itu hanya dilakukan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang, pada kenyataannya saat ini banyak sekali dana untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan justru sangat mengalami penurunan yang bisa tersedia bagi negara-negara yang paling membutuhkan. Max Oller, Sinpo International News Report. Meanwhile, from Japan, Chief Cabinet Secretary of Japan, Yoshimasa Hayashi, urged the government to continue to regularly monitor development in the foreign exchange market after the country's benchmark Nikkei 225 stock index lost point. This was conveyed in speech in Tokyo on last Tuesday. After a report related to Japan's benchmark Nikkei 225 stock index, which posted a loss of points with a record decline of 4,451 points on Monday and closed down 12%, amid concern related to the performance of the U.S. economic and widespread sell-off throughout Asia that have an impact on global markets. In response to this, Japan's Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi emphasized so that the government can carry out regular monitoring related to dynamics in the foreign exchange market.
Yoshimasa said in addressing the condition that occurred, the Financial Service Agency held a meeting with the Commissioner of the Financial Service Agency to produce a reporting system to operation within and outside the agency. He said that responsible stakeholders will determine the decision carefully while monitoring development in the economy and financial markets. 株価の日々の動向についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、政府としては冷静に判断をしていくということが重要であると考えておりまして、引き続き内外の経済金融市場の動向等に緊張感を持って注視するとともに、経済財政運営に万全を期してまいりたいと考えております。このため金融庁におきまして、金融庁長官以下の会議を機動的に開くなど、市場動向等の把握分析を実施をいたしまして、金融庁内外との連携報告体制を整えているところでございます。為替相場はファンダメンタルズを反映して、安定的に推移するということが重要でございまして、政府としては為替市場の動向をしっかりと注視をしてまいりたいと、そういうふうに考えております。Mai Siregar, Sinpo International News Report. A New Zealand helicopter pilot was shot dead by the Independent Papua Organization in Mimika, Papua last Monday. The shooting occurred shortly after landing at Alama Airfield. The pilot carrying 4 health personnel and 2 children was shot dead by a group of armed criminals last Monday at Alama Flight Field, Central Papua. The incident happened as the New Zealand pilot was landing their helicopter in the flight area in Mimika district. Immediately intercepted by the people, the rebels used firearm. ACG immediately dropped the entire helicopter crew and gathered in one of the location. Then the pilot was immediately shot using firearm. After this incident, the victim's body was successfully evacuated by local security parties last Tuesday. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. Menyapa malam, coming back to you. I'm Arif Rifai. Thank you for watching. Have a great day. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Sinpo TV di mana kami akan lanjutkan informasi berikut ini di mana lahan kosong berisi tumpukan kayu dan barang bekas di kawasan infeksi Banjir Kanal Timur Duren Sawit Rabu siang terbakar. Dan belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, dugaan sementara pemicu munculnya api karena terjadinya gesekan kayu kering di antara tumpukan bahan yang mudah terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan juga membakar tumpukan barang-barang bekas yang diletakkan di lahan kosong seluas lebih dari 90 meter persegi di kawasan inspeksi Kanal Banjir Timur Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu siang. Banyaknya barang mudah terbakar ditambah terpaan angin kencang membuat api merambat dengan cepat. Awalnya warga menduga ada yang sengaja membakar rumput kering, namun melihat api makin membesar, warga pun langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Awal mula kan saya lagi duduk di sini Pak, kebakaran buat kerja. Kayak ada api gitu kan, kayak orang ngabun gitu. Cuma saya diem aja, ada orang di situ kan, saya nggak tahu soalnya saya nggak pernah masuk. Kok api gede lama-lama, saya panggil teman saya tuh lagi duduk di belakang kan, Dul, ono api apaan? Saranin lah kita kan di situ, saya teriak tuh, Pak, pikir ada orang di situ kan. Ternyata nggak ada orang, api makin gede. Ya udah saya kemari manggil teman-teman yang lain. Udah api makin gede, ya udah saya telepon pemadam damkar ya. Itu jam berapa tuh? 10:30-an Pak, 10:30-an. Ini apa sih yang terbakar nih Bang? Wah kalau bilang yang terbakar kurang paham juga sih. Ini lahan kosong atau gimana? Itu lahan kosong. Yang terbakar apa tuh ya? Kayu kalau nggak salah. Kayak ada gubuk-gubuk gitu kayu. Awalnya sih apinya nggak terlalu gede, kecil gitu. Yang terbakar tumpukan kayu-kayu barang bekas mungkin. Penyebabnya belum diketahui karena memang tidak ada penghuni. Tidak ada satu orang pun yang ada di sini bisa menginformasikan awal mula api seperti apa. Tahu-tahu sudah melihat asap tebal. Yang diberangkatkan unit semuanya 12. Ya. Berapa personil? Personil kurang lebih sekitar 60 orangan, 60 personil. Belum diketahui penyebab munculnya api di lahan kosong ini. Dugaan sementara terjadi gesekan material mudah terbakar yang memicu api makin membesar. Mengantisipasi api merambat ke bangunan sekitar, 12 unit mobil pemadam dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Curi kaca spion mobil, seorang residivis kasus pencurian ditangkap warga setelah aksinya mencokel kaca spion mobil di perumahan Pondok Bambu Asri Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Di mana pelaku tertangkap setelah warga menabrak sepeda motor pelaku saat mencoba melarikan diri. Pemuda berinisial R warga Pulau Gadung, Jakarta Timur ini ditangkap warga setelah aksi pencurian 2 kaca spion mobil di perumahan Pondok Bambu Asri Duren Sawit, Jakarta Timur dipergoki warga. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian kaca spion ini beraksi pada Rabu siang bersama seorang rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Saat berhasil mencopot 2 kaca spion, pelaku mencoba kabur dengan sepeda motor. Namun upaya pelariannya digagalkan warga setelah kendaraan yang akan ditumpanginya ditabrak hingga keduanya terjatuh. Salah satu pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor. Tadi saya kan lagi di atas, tiba-tiba itu ada warga teriak maling. Ternyata mobil saya tuh dicopot spionnya dua-duanya sama orang. Pelakunya pas ketemu sama keluarga saya, adik saya ditabrak. Yang satu jatuh, itu kabur. Pemuda ini sempat diamankan di balai warga sebelum dibawa tim Basar Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur ke kantor Mapolsek. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi bahwa kita melihat bahwa memang seorang residivis yang dimana sudah pernah tertangkap sebelumnya dan ini melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita karena kalau dilihat-lihat ini apa ya, dibilang apakah kejadian yang pertama terjadi juga yang kedua kalinya lebih tepatnya deh. Ini nggak kapok. Untung saja ini masyarakat ataupun warga sekitar ini berhasil menangkap kembali. Jadi jangan sampai nanti setelah ditangkap keluar dan mengulangi lagi. Benar sekali. Dan informasi selanjutnya di mana hasil pemeriksaan bocah 9 tahun yang nekat membawa kabur mobil di jalan maksud kami di Jalan Bangka 8B ini hingga menabrak sejumlah kendaraan di Kemang, Jakarta Selatan yang terinspirasi dari game online. Saat ini bocah tersebut masih dalam pengawasan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan.
Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan terkait kecelakaan mobil yang dikendarai bocah 9 tahun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Kemang Raya. Sejauh ini sudah 4 orang saksi diperiksa mulai dari orang tua korban, security perumahan, RT setempat, dan saksi yang melakukan pengejaran. Sebelumnya polisi juga telah memeriksa pasangan suami istri atau pemilik mobil. Berdasarkan pemeriksaan, anak tersebut nekat membawa mobil karena terinspirasi dengan game online. Karena dari keterangan orang tua, bocah tersebut tidak bisa mengemudikan mobil. Kemarin yang terjadi di Kemang Jakarta Selatan ya, jadi untuk anak membawa mobil yang terparkir di depan rumah di perumahan Kemang, lanjut ya dikendarain sama anak tersebut. Artinya dari pemeriksaan yang lebih lanjut, si pelaku atau si bocah ini ada dugaan disuruh atau gimana sih? Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya, tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung dibawa kendaraannya. Itu yang pasti kita tanyakan dengan anaknya dan orang tuanya. Katanya kenapa mau mengendarai mobil itu? Jadi dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya belajar di internet. Karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendarai mobil. Itu. Sebelumnya kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Kemang Raya viral di media sosial. Karena diketahui pengemudi mobil tersebut merupakan seorang anak kecil, bocah 9 tahun tersebut nekat mengendarai mobil sejauh 3 km dan menabrak 3 sepeda motor 1 unit mobil. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ini juga yang harus menjadi perhatian dari orang tua apabila mungkin anak sedang rewel. HP ini bukan menjadi solusi. Benar sekali, karena kalau kita melihat bahwa memang apa yang dia tonton itu yang akan dia lakukan lebih tepatnya. Untuk itu dihimbau kepada orang tua melihat atau memantau apa yang ditonton oleh sang anak lebih tepatnya ya. Seperti tadi, ini terinspirasi dari game online yang mungkin sering sekali dimainkan oleh anak tersebut sehingga dipraktekkan dalam dunia nyata. Jadi jangan seperti itu ya. Menjadi pelajaran juga bagi semua masyarakat tepatnya. Dan kita lanjut informasi berikut ini, di mana aksi komplotan curanmor bersenjata api di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat ini berhasil digagalkan oleh seorang emak-emak. Dan saat memergoki aksinya, emak-emak tersebut sempat mendapat ancaman. Bahkan senpi yang dibawa salah satu pelaku sempat ditembakkan. Detik-detik aksi emak-emak dalam menggagalkan komplotan para pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenpi yang akan membawa kabur motor tetangganya ini terekam CCTV. Diketahui emak-emak tersebut bernama Heria. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku yang berjumlah 4 orang yang berboncengan dengan mengendarai 2 sepeda motor ini keluar dari gang sempit di Jalan Ketapang Utara 1, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu 7 Agustus 2024 pada pukul 58 menit menjelang pagi. Salah satu mendorong 1 unit motor Matic dari gang sempit disertai 3 pelaku lain yang juga membawa motor. Di saat bersamaan, emak-emak tersebut memergokinya, di mana saat itu dirinya hendak membuka warung dagangannya yang posisinya tak jauh dari lokasi. Merasa mengenali pemilik motor yang merupakan tetangganya, Heria pun langsung berteriak dan meminta bantuan kepada petugas keamanan ruko yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara. Heria yang sempat meneriaki para pelaku sempat diancam, bahkan salah seorang pelaku yang membawa senpi juga sempat melepaskan tembakan. Kan pas saya keluar tuh posisinya 4 orang itu ada di dalam. Saya nanya itu orang, "Bang, mau ngapain? Nungguin temen, Bu?" Katanya berangkat. "Oh yaudah saya permisi ya." "Iya lewat," katanya. Udah saya lihat, saya nggak ngeliatin, saya mah buka warung biasa aja. Udah buka warung gitu, kok nih orang lama banget ya di dalam. Saya manggil tuh satpam yang sebelah ruko 17. Ya kok ada orang tuh 4 orang, ngapain ya? Ayo coba. Pas saya mau nengok lagi, tuh motor posisinya udah lagi didorong. Langsung saya berhentiin, "Kok ini motor Spiderman kenapa dibawa?" Gitu. Gitu doang sih. Dia sampai ngeluarin tembakan kayak gitu. Meski berhasil melarikan diri, namun para pelaku gagal membawa kabur sepeda motor incarannya yang ditinggal begitu saja di lokasi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ini masih terkait dengan emak-emak, tapi ini beda kasus, di mana saat ini kasus ibu kandung yang membanting anak kandung hingga tewas terus berlanjut. Di mana Polres Jaksel ini memeriksa saksi yakni paman korban untuk dimintai keterangan. Saat ditemui pada Kamis pagi di Polres Metro Jakarta Selatan,
Kasih Humas Polres Jaksel AKP Nurmadewi mengatakan, polisi terus menggali keterangan saksi-saksi. Hari ini, paman korban telah diperiksa sebagai saksi. AKP Nurma menambahkan, saat penyidik memeriksa terlapor hanya diam dan merenung, maka Polres Jaksel membawa terlapor ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diperiksa kejiwaannya. Setelah hari Minggu, kemudian juga kita sudah memeriksa saksi-saksi ada 3 orang, kemudian hari ini juga kita memeriksa 1 orang, om dari korban. Jadi untuk semuanya sudah kita mintain keterangan, kemudian kita mengumpulkan barang bukti. Lanjut dari terlapor sudah kita mintain keterangan tapi tidak berhasil karena memang posisinya hanya diam dan termenung. Oleh karena itu dari PPA Polres Jakarta Selatan membawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diperiksa kejiwaan dari terlapor. Sementara itu, korban bayi perempuan berumur 1,5 tahun telah dimakamkan Selasa siang di dekat rumah korban di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang sedang dalam proses hukum di Polres Depok diizinkan untuk melihat almarhumah di liang lahat untuk terakhir kali dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemakaman anak batita berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya akibat diinjak dan dibanting Selasa siang di TPU Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, ayah korban yang saat ini berada di tahanan polisi dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi pada Minggu petang di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat anggota Polres Depok, Jawa Barat. Paman korban mengatakan kejadian naas ini dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Semenjak ditinggal suaminya 3 hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, keadaan anaknya pun nangis terus. Kita tidak tahu, ya kan? Seperti orang biasa lah. Tapi kadang-kadang setiap mau menjelang maghrib, ngoceh-ngoceh tidak jelas. Kan gitu. Jadi setelah beberapa hari kebelakangan ini ya timbullah beliau mungkin obatnya agak kurang atau gimana ya, mungkin gimana ya, pas kejadian hari kemarin mulai tuh mungkin agak ngeblank, tiba-tiba menjelang maghrib anaknya sudah dianiaya dalam kamar, dibanting, diinjak sampai memar, terus sampai ruangan tengah begitu pula diinjak juga, dibanting sampai ke luar rumah dibanting. Ya begitulah ceritanya. Jadi akhirnya kita bawalah ke rumah sakit ibu-ibu. Sementara itu saat ini YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan inilah pentingnya untuk para ibu-ibu menjaga kesehatan mental. Jangan sampai tadi mengalami baby blues. Tapi kalau kita melihat apa yang dialami oleh ibu-ibu tadi, suaminya ini juga berada di penjara, mungkin dia stres sehingga melampiaskan ke anak kandungnya.
Semoga ini juga menjadi bahan dibilang pemerintah untuk melihat bahwa kondisi memang ibu-ibu yang saat ini situasinya untuk dikendalikan lebih tepatnya, apalagi kesehatan si anak dan juga si ibu. Karena kalau kita melihat banyak pemicu dan ini masih dalam proses pemeriksaan tepatnya. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini, saya Deo Manik. Dan saya Arif Rifai, terus saksikan program-program berita teraktual hanya di Simpo TV. Kami pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.